اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, al ikhwa wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita kembali bisa berjumpa dalam kajian tatap muka, dan semoga ini bisa istiqomah walaupun tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah virus COVID-19 dan menjadikan kondisi normal seperti sedia kala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik dan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat, al ikhwa wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada malam hari ini seperti yang telah diumumkan, insyaallah taala kembali kita akan melanjutkan kajian rutin kita yang sempat terputus sekian lama, ya, yaitu pembahasan dari kitab Akhtaul Musallin, koreksi total kesalahan orang-orang yang sholat, ya, dimana seperti yang kita ketahui bersama bahwa sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah dua kalimat syahadat, dan dia ibadah badan yang paling utama yang menjadi silah hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salatlah kita bisa berkomunikasi dengan Allah, yaitu melalui bacaan-bacaan zikir yang kita ucapkan di dalam salat-salat kita. Dan yang namanya salat itu adalah berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salat secara bahasa artinya ad-du'a. Salat artinya doa. Walaupun tatkala dipahami menurut istilah syariat, maka yang namanya salat itu adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bi aqwalin wa af'alin, dengan ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan ma'lumatin, yang dimaklumi, ada gerakan, ada bacaan.
muftatahatan bit takbir, salat dimulai dengan takbiratul ihram, wa mukhtatamatan bit taslim, dan ditutup dengan salam ma'an niyah, tentunya disertai dengan niat. Ya, maka ini salat, dan pada pembahasan ini kita tidak mengkaji tentang bagaimana sifat salat Nabi, walaupun tentu saja dalam pembahasannya akan kita sebutkan juga beberapa perkara terkait dengan bagaimana tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalankan salat. Sebab Nabi memerintahkan sallu kama ra'aitumuni usolli, dalam hadis riwayat Imamul Bukhari, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Ini yang menjadi dasar bagi kita untuk serius dalam mempelajari bagaimana tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan tuntunan beliau. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita mempelajari tentang akhtaul musallin, kesalahan dan kekeliruan di dalam salat? Tentu saja mengetahui kesalahan, kekeliruan ini bahagian dari agama kita. Tentu saja kita mengetahuinya bukan untuk melakukannya, tapi untuk waspada dan berhati-hati darinya. Jangan sampai kita terjerumus, terjatuh dalam kesalahan tersebut dalam keadaan kita tidak tahu, dalam keadaan kita tidak sadar bahwa itu kesalahan. Nah, kalau kita tahu ilmunya, kita tahu ini salah, maka kita bisa menghindarinya. Ya, sebagaimana kata seorang penyair, arraftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi wa man lam ya'rifil khaira minasyarri yaqa'u fihi. Aku mengetahui yang jelek itu jelek bukan untuk melakukannya, tapi untuk waspada, mawas diri darinya. Sebab orang yang tidak bisa membedakan mana yang keliru, mana yang benar, mana yang salah, mana yang betul, maka khawatir dia jatuh dalam kesalahan dalam keadaan dia tak tahu, dia tidak tahu itu kesalahan. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan dari fikih seseorang, selain dia tahu perkara yang baik, dia juga harus tahu perkara yang buruk. Makanya sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, kanan nasu, adalah manusia, yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi, mereka bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, wa kuntu as'aluhu anisyar, berbeda dengan aku bertanya kepada Nabi tentang kejelekan. Kenapa bertanya tentang kejelekan? Makhofata ayudrikani, aku khawatir jangan sampai kejelekan itu menimpa diriku. Nah, ini para jamaah sekalian. Jadi fokusnya kepada diri kita dulu. Bukan artinya kita mempelajari kesalahan dan kekeliruan dalam sholat, kemudian kita langsung menyalah-nyalahkan orang-orang yang sholat. Bukan seperti itu maksudnya. Tetapi untuk diri kita dulu. Ya, sudahkah betul sholat kita? Sudahkah sholat kita sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak? Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka di dalam pembahasan kitab ini, walhamdulillah, kita sudah mengkaji banyak darinya sampai pada koreksi kesalahan-kesalahan pada posisi dalam sifat sholat Nabi. Ya, dan sudah kita bahas ya bagaimana kesalahan-kesalahan yang terjadi seputar qiyam, berdiri di dalam sholat. Demikian pula bacaan-bacaan yang ada dalam posisi berdiri. Ya. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya, jumlatun min akhta'ihim fir ruku'i wal qiyami minhu. Sejumlah kesalahan dan kekeliruan di dalam ruku dan bangkit dari ruku di dalam sholat. Ya, maka di sini beliau akan bahas beberapa kesalahan dan kekeliruan yang terjadi pada posisi ruku dan pada posisi i'tidal, bangkit dari ruku. Apa saja kesalahan yang banyak terjadi? Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebelum kita melangkah menyebutkan kesalahan dan kekeliruan itu,
Ya, terlebih dahulu kita pahami bahwasanya ruku di dalam solat dia merupakan rukun dari rukun-rukun solat. Artinya tidak sah solat seseorang yang tidak ruku dalam solatnya, atau mengurangi bahagian yang harus dikerjakan di dalam ruku itu. Ya, apa yang dikatakan seseorang itu telah sah dia ruku seperti itu. Karena ruku tentunya ada kaifiat dan caranya. Ketika dia melakukan cara yang betul, maka sudah betul rukunya. Ya, sudah sah rukunya. Tapi kalau dia ruku asal-asalan, ya, maka bisa jadi tidak teranggap rukunya. Dan kalau tidak teranggap rukunya, maka tidak sah rukunya. Kalau tidak sah rukunya, berarti bisa membatalkan solatnya. Nah, ini konsekuensinya. Ya, maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ruku di dalam solat merupakan rukun solat, dan ini berdasarkan ijma' para ulama, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala dalam kitabnya Maratibul Ijma'. Beliau menukil kesepakatan ulama tidak berbeda pendapat bahwa ruku adalah rukun solat. Ya, dan ini berdasarkan ayat di dalam Quran, ya, di surat Al-Hajj ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu." Allah perintahkan, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu dan sujudlah kamu. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk ruku dan sujud. Ya, ini yang mendasari ijma' para ulama bahwa ruku merupakan rukunnya solat. Nah, demikian pula hadis Nabi yang dikenal dengan hadis al-musi'u solatahu, hadis orang yang keliru solatnya itu. Ya, Nabi SAW perintahkan kepada dia, summarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah kamu sampai kamu tumakninah di dalam rukukmu. Sampai kamu tumakninah di dalam rukukmu. Nah, dan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan ruku di dalam solat di setiap rakaat yang beliau kerjakan. Ya, bahkan ada solat yang rukunya sampai 2 kali. Solat apa namanya? Nah, solat kusuf atau solat khusuf, solat gerhana. Rukunya sampai 2 kali. Nah, ini para jamaah sekalian, Nabi tidak pernah meninggalkannya, dan Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Ya. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, seseorang dikatakan sah rukuknya manakala dia dalam posisi berdiri, kemudian turun untuk ruku, membungkuk, ya, dalam posisi kedua tangannya menggenggam kedua lututnya. Dalam posisi kedua tangannya menggenggam kedua lututnya. Ya. Maka pada posisi itu dia dikatakan telah ruku di dalam solat. Walaupun ada beberapa hal yang nanti akan kita sebutkan insyaallah taala. Ya. Ruku di dalam solat merupakan rukun solat, dan tumakninah di dalam solat, tumakninah dalam ruku juga merupakan rukun solat. Jadi itu 2 rukun yang berbeda. Ruku itu rukunnya solat, dan tumakninah dalam ruku juga rukunnya solat. Ya, apa itu tumakninah? Tumakninah artinya tenang. Tatkala dia ruku, tidak boleh dia ruku pada saat dia turun membungkuk belum sempurna langsung dia bangkit. Nah, kalau seperti itu dia belum tumakninah di dalam solat, sehingga bisa membatalkan solatnya. Ya, seperti orang yang solat dengan terburu-buru itu, belum sempurna lagi rukuknya, ya, belum lurus punggungnya, belum lagi menempel dengan kuat kedua tangannya ke lututnya, dia sudah bangkit. Dia sudah bangkit. Nah, ini bisa membatalkan solat.
Karena tumakninah sekali lagi merupakan rukun di dalam sholat. Nabi mengatakan hatta tatma'inna raki'an, sampai kamu tumakninah di dalam ruku. Ya, dan Nabi tegas mengatakan la tujzi'u sholatun la yuqimur rajulu fiha sulbahu fir ruku'i was sujudi. Ya. Kata Nabi SAW, tidak sah sholat seseorang yang tidak lurus tulang belakangnya pada posisi ruku dan sujud. Maksudnya harus sempurna ruku dan sujudmu itu. Ya, harus apa? Sempurna ruku dan sujudmu itu. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dari perkara yang hendaknya diperhatikan. Nah, terkait dengan kaifiat atau cara ruku di dalam solat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan beberapa perkara tentangnya. Seperti disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ruku yufarriju baina asabi'ihi, beliau membuka kedua tangannya, beliau buka untuk menggenggam lututnya. Nah, jadi ketika menggenggam lutut, posisi tangan bukan dirapatkan, Mbak. Bukan dirapatkan di lutut, tapi dibuka, seakan-akan mencengkram. Seakan-akan apa? Mencengkram lutut itu. Nah, itulah posisi yang benar pada saat apa? Pada saat ruku. Ya, seakan-akan dia menggenggam lututnya itu. Nah, kemudian posisi kepala ya disebutkan la yarfa'u ra'sahu wa la yahfaduhu wa la yahfaduha. Beliau tidak mengangkat kepalanya, mendongak, dan tidak pula turun kepalanya. Ya, tidak turun kepalanya, akan tetapi rata sesuai dengan ratanya punggungnya. Sesuai dengan rata punggungnya. Dan ini dijelaskan dalam hadis al-musi'u sholatahu. Hadis orang yang keliru sholatnya itu. Nah, maka termasuk kesalahan di dalam sholat, kalau ada yang sholat, dia bukan menggenggam lututnya, tapi menggenggam betisnya. Ada sebagian orang sholat, bukan rukunya yang dia genggam pada saat ruku, tetapi di bawah lutut, yaitu betis. Ini kekeliruan. Ya, yang benar apa? Menggenggam lutut di dalam sholat, bukan betis. Kalau dia genggam di bawah lutut, betis sudah itu, ya kan? Itu betis. Nah, walaupun kita katakan rukuknya masih syah, namun keliru di dalam sholat. Itu termasuk kekeliruan karena Nabi mengajarkan menggenggam lutut. Ya, Nabi mengajarkan apa? Menggenggam lutut. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian dalam riwayat Imamul Baihaqi, kana idza raka'a basata dhahrahu wa sawwahu. Nabi kalau ruku, beliau membentangkan punggungnya dan meratakannya. Beliau membentangkan punggungnya dan meratakannya. Dan dalam riwayat At-Tabrani dan Ibnu Majah dikatakan hatta law subba alaihil ma lastaqarra. Bahkan sampai kalau dituangkan air ke punggungnya Nabi, niscaya air itu tidak tumpah. Saking lurusnya. Ini gambaran sahabat Nabi itu betul-betul lurus dalam rukuknya itu. Iya. Nah, ini posisi seperti ini tidak mungkin kita bisa lakukan kalau betul-betul rata ketika ruku itu. Jadi tidak terlalu mendongak, tapi tidak juga terlalu turun. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan tentu saja kaifiat ini diperkecualikan bagi mereka-mereka yang sudah tua renta misalnya, sudah tidak mampu lagi, tidak seperti anak muda, ya kan? Atau orang yang sedang sakit, ya, sakit punggungnya, tidak bisa dia ruku kecuali sekadarnya saja. Nah, ini uzur bagi dia. Kalau dia sakit atau sudah tua renta. Ada sebagian orang tua tidak mampu untuk ruku seperti itu, ya kan? Karena kondisinya. Maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian
juga diingatkan oleh para ulama di dalam ruku tidak boleh membaca Al-Quran. Ini dari perkara yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, ala inni nuhitu an aqra'a raki'an aw sajida. Ketahuilah kata Nabi, aku dilarang untuk membaca Quran ketika ruku dan ketika sujud. Ya, kalau begitu apa yang dibaca? Fa ammar ruku fa'azzimu fihi Rabb azza wa jalla. Adapun pada posisi ruku, maka agungkanlah Allah azza wa jalla. Maksudnya baca subhana rabbiyal azim. Itu mengagungkan Allah itu. Maha suci Allah, Rabbku yang maha agung artinya. Ya. Wa amma fis sujud, wa amma sujud fajtahidu fid du'a. Adapun dalam sujud, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Menunjukkan sujud itu tempat untuk berdoa. Dan Nabi mengatakan, aqrabu ma bainal abdi wa rabbihi wa huwa sajid. Sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya adalah pada posisi dia sujud. Fa'akthiru fiha minad du'a. Kalau begitu perbanyak doa ketika sujud. Berbanyak doa ketika sujud. Dan doa di dalam sujud itu dalam semua sujud, tidak dikhususkan pada sujud terakhir saja. Sebagian orang memahami sujud yang kita berdoa di situ sujud yang terakhir saja. Iya, yang benar dalam semua sujud, baik sujud di rakaat pertama, sujud pertamanya atau sujud keduanya, atau di rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat terakhir, boleh di semua sujud, karena hadis Nabi bersifat umum, tidak mengkhususkan di sujud yang terakhir saja. Jelas ini? Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dari perkara yang dibahas oleh para ulama terkait dengan orang yang mendapati ruku dalam sholat berjamaah, tatkala imam dalam posisi ruku, kemudian dia sempat dapat rukunya imam, apakah terhitung dapat satu rakaat ataukah tidak? Ya, terjadi ikhtilaf para ulama, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah pada saat dia mendapatkan ruku dapat satu rakaat ataukah tidak? Otomatis tentunya dia tidak sempat baca Fatihah. Ya. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwasanya apabila dia dapati ruku bersama imam dan belum sempat baca Fatihah, maka tidak teranggap dapat satu rakaat. Ini pendapat sebagian ulama. Tapi jumhur, mayoritas ulama, bahkan dinukilkan ijma, bahkan ada yang menukilkan ijma, kesepakatan ulama bahwasanya siapa yang mendapati imam dalam posisi ruku dan dia sempat ruku bersama imam walaupun belum sempat baca surat Al-Fatihah, maka dia dapat satu rakaat. Dia dapat satu rakaat. Dan ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man adaraka rakaah faqad adaraka shalah. Siapa yang dapat ruku di dalam salat, maka dia dapat satu salat. Nah, menunjukkan apa? Dia dapat memang. Dan inilah pendapat yang lebih kuat wallahu taala alam, bahwa siapa yang mendapati imam dalam posisi ruku dan dia sempat ruku bersama imam walaupun tidak baca Fatihah, maka dia dapat satu rakaat. Ini pengecualian pada posisi orang yang masbuk saja. Ya, bukan pada posisi orang yang ikut bersama imam dalam posisi berdiri. Kalau misalnya dia ikut bersama imam dalam posisi berdiri, sengaja dia tidak baca Fatihah, walaupun dia ruku bersama imam, sholatnya tidak sah. Karena bacaan Fatihah adalah rukun sholat. Adapun yang kasus tadi hanya dikecualikan pada posisi orang yang masbuk saja. Jelas ini? Nah, ini wallahu alam. Jadi ada ikhtilaf para ulama, namun pendapat jumhur mayoritas ulama lebih kuat, wallahu taala alam bisawab. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dari perkara yang diingatkan oleh para ulama, ya, dari kekeliruan dan kesalahan, bahwa sebagian orang terkadang pada posisi imam tidak berdiri, orang masbuk ini, ya, ketika dia dapati imam tidak posisi berdiri, dia tunggu imam posisi berdiri, baru dia ikut imam. Ini kekeliruan.
Harusnya seseorang pada saat dia mendapati imam dalam posisi apapun, hendaknya dia ikuti imam. Jangan dia menunggu imam berdiri. Ya, sebagian orang kan begitu. Misalnya imamnya lagi sujud atau imamnya lagi duduk, maka dia tunggu berdiri saja dia. Nanti imam berdiri baru berdiri, baru dia takbiratul ihram. Ini kekeliruan. Ini kekeliruan. Yang benar, ketika kita mendapati imam dalam posisi rukukah dia, sujudkah dia, dudukkah dia, maka kita ikuti imam. Tentunya sebelum itu takbiratul ihram dulu. Jangan langsung dia sujud. Kalau dia langsung sujud tidak takbiratul ihram, tidak sah salatnya. Sebab takbiratul ihram miftahus shalah. Dia pembuka salat. Nah, maka kita takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, ya, kemudian baru turun ngikutin imam. Kalau imamnya sujud, sujud kita. Kalau imamnya duduk, duduk kita. Ya, dan seterusnya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari perkara yang mungkin hendaknya dipahami terkait dengan masalah ruku di dalam salat. Baik, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari perkara yang diingatkan juga di sini oleh Syekh terkait dengan masalah orang yang ruku di dalam salat, ya. Demikian pula tatkala dia bangkit dari rukunya, yaitu menuju i'tidal, yaitu ada ta'miril arkan, tidak menyempurnakan atau menyelaraskan antara bacaan dengan gerakan pada saat perpindahan gerakan sholat. Iya, maksudnya bagaimana? Seseorang pada saat sholat, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ketika dia mau ruku, apa yang dia baca? Hah? Allahu Akbar. Kemudian apa? Ruku. Ketika dia mau i'tidal, Sami Allahu liman hamidah, kemudian i'tidal. Nah, termasuk kesalahan di dalam sholat, kalau ada orang yang sholat, dia takbir dulu baru ruku, Allahu Akbar, baru turun ruku. Atau dia turun ruku dulu baru takbir. Jadi takbirnya pada saat ruku. Iya. Atau pada posisi Sami Allahu liman hamidah. Pada saat dia ruku, dia ucapkan dulu Sami Allahu liman hamidah, baru dia bangkit i'tidal. Atau dia mengucapkan Sami Allahu liman hamidah pada posisi tegak. Iya, dia ruku, kemudian dia bangkit, baru Sami Allahu liman hamidah. Ini kekeliruan. Yang benar bahwa harus diselaraskan antara bacaan dan gerakan. Ketika dia mau ruku, maka bacaan Allahu Akbar berbarengan dengan apa? Rukunya. Berbarengan dengan rukunya. Jadi pada saat dia mau ruku, Allahu Akbar, ya, selaras antara gerakan dengan apa? Gerakan dengan bacaannya. Begitu pula pada saat naik Sami Allahu liman hamidah, bersamaan. Dipahami ya? Paham maksudnya? Nah, jadi termasuk kekeliruan di dalam sholat ketika dia mengucapkan bacaannya mendahului gerakannya atau sebaliknya. Harusnya bersamaan. Nah, itu namanya ta'mirul arkan. Iya, nah, itu diingatkan oleh para ulama rahimahullahu taala, dan jumhur mayoritas para ulama memakruhkan perbuatan tadi. Bahkan di madhab Hanabilah itu mengharamkannya. Iya, itu mengharamkannya. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebab yang namanya takbiratul intiqal, takbir perpindahan, ya, atau Sami Allahu liman hamidah, berpindah dari ruku ke i'tidal, ini merupakan kewajiban di dalam sholat. Nah, ini merupakan apa? Kewajiban di dalam sholat. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin terkadang terjadi pada sebagian orang yang sholat, ya kan? Ketika dia mau ruku atau mau i'tidal, bacaan Allahu Akbarnya mendahului gerakannya atau sebaliknya, tidak berbarengan. Ya, tidak berbarengan.
Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dari perkara yang diingatkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala sebagaimana dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, ya. Ini kitab besar dalam fiqih Syafi'iyah. Imam An-Nawawi mengarang kitab yang berjudul Al-Majmu', syarah terhadap kitab Al-Muhadzab karya Imam Asy-Syirazi, disyarah oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Nah, dan ini termasuk kitab fikih yang besar di mazhab Syafi'iyah yang dijadikan rujukan oleh para ulama baik dari kalangan Syafi'iyah ataukah dari kalangan ulama yang lainnya. Nah, maka termasuk dari perkara yang diingatkan oleh Imam An-Nawawi yang menurut beliau itu sebagai perkara yang keliru, yaitu pada saat mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, kemudian bacanya apa? Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Nah, Imam An-Nawawi menguatkan pendapat bahwasanya ketika seorang mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, dan itu selaras dengan gerakannya pada saat dia mau i'tidal, selaras berbarengan. Pada saat berdiri barulah, pada saat i'tidal, posisi i'tidal barulah mengucapkan apa? Rabbana walakal hamdu. Nah, masalah yang diingatkan oleh Imam Nawawi, apakah bacaan Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu ini dibaca untuk semua orang? Ya, untuk semua orang maksudnya baik dia dalam posisi sendirian sholat, atau dia sebagai imam, atau dia sebagai makmum. Karena orang sholat itu kan tiga saja kondisinya, imma dia sebagai imam, atau dia sebagai makmum, atau sholat sendirian. Ada kondisi yang keempat? Tidak ada, ya kan? Nah, ucapan Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu, apakah diucapkan bagi semua orang ini? Nah, kata para ulama, kalau dia sholat sendirian, maka dia ucapkan Sami Allahu liman hamidah, kemudian juga Rabbana walakal hamdu. Tetapi kalau dalam posisi berjamaah, ini yang terjadi ikhtilaf para ulama. Sebagian ulama berpendapat ucapan Sami Allahu liman hamidah bagi imam, makmum mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Ini pendapat sebagian ulama. Kalau begitu, bagi imam tidak mengucapkan Rabbana walakal hamdu, bagi makmum tidak mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Tapi pendapat ini dibantah oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi membantah pendapat ini. Yang benar kata beliau, baik dia posisinya sebagai imam atau sebagai makmum, tetap mengucapkan Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Baik dia sebagai imam, ucapkan dua-duanya, atau sebagai makmum, ucapkan dua-duanya, kata Imam An-Nawawi. Nah, dan beliau membantah terkait dengan dalil yang dijadikan sebagian ulama terkait dengan perbedaan tadi, yaitu mereka berdalil dengan hadis idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamdu. Itu hadisnya sahih. Nabi bersabda, apabila imam berkata sami Allahu liman hamidah, maka katakanlah wahai makmum rabbana walakal hamdu. Nah, bagaimana dengan hadis ini? Nabi kan mengatakan apabila imam berkata Sami Allahu liman hamidah, makmum berkata apa? Rabbana walakal hamdu. Nah, kita katakan di dalam hadis tadi tidak ada larangan. Nabi tidak melarang imam mengucapkan Rabbana walakal hamdu, dan Nabi tidak melarang makmum membaca Sami Allahu liman hamidah, ya kan? Kalau misalnya enggak, itu cuman bagi imam saja Sami Allahu liman hamidah, bagi makmum cuman Rabbana walakal hamdu. Mana dalil dilarangnya hal tersebut? Tidak ada. Dan asalnya solat itu apa? Iktidaan kepada Nabi. Nabi mengucapkan Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Itu yang pertama. Kemudian dari sisi yang lain,
Hadis Nabi tadi, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, kata Imam Nawawi, maknanya qulu Rabbana walakal hamdu ma'ama qad alimtumuhu min qauli sami Allahu liman hamidah. Jadi maksudnya ucapan Nabi, apabila imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka katakanlah wahai makmum, Rabbana walakal hamdu, ya, selain apa yang sudah kalian tahu dari ucapan sami Allahu liman hamidah. Jadi ada yang ditakdirkan, ada yang disembunyikan. Jelas ini? Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ada riwayat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Nabi menyebutkan Rabbana walakal hamdu. Iya, Rabbana walakal hamdu. Hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Disebutkan summa yaqulu, kemudian Nabi berkata ketika mau i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar kepada siapa yang memujinya. Hina yarfa'u sulbahu minar rakaah, ketika beliau mengangkat, ya, sulbinya atau tulang belakangnya dari ruku'. Tsumma yaqulu wa huwa qa'imun, kemudian beliau berkata pada saat berdiri, Rabbana walakal hamdu. Berarti Nabi mengucapkan apa? Sami Allahu liman hamidah dan Rabbana walakal hamdu. Dan posisi Nabi keseringannya sebagai imam. Jelas ini? Nah, ini wallahu taala alam. Dan sekali lagi terjadi ikhtilaf para ulama, ya, terkait masalah ini. Sebagian ulama memang berpendapat makmum hanya Rabbana walakal hamdu, imam yang sami Allahu liman hamidah. Tetapi wallahu taala alam, sekali lagi pendapat yang lebih kuat, pendapat yang dikuatkan oleh Imam Nawawi adalah imam dan makmum tetap mengucapkan sami Allahu liman hamidah dan mengucapkan juga Rabbana walakal hamdu, sama seperti orang yang sholat sendirian. Sama seperti orang yang sholat sendirian. Sudah azan? Belum ya? Belum kan? Belum. Baik. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ya, maka ini dari perkara yang ditanbih oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian juga diingatkan terkait dengan bacaan ketika i'tidal itu, yaitu membaca Rabbana walakal hamdu. Ada beberapa bacaan. Ya, bisa membaca Rabbana walakal hamdu, bisa membaca Rabbana lakal hamdu. Bisa ditambahi Allahumma di depannya. Allahumma Rabbana walakal hamdu, atau Allahumma Rabbana lakal hamdu. Ada beberapa bacaan. Dan boleh ditambah juga, ada tambahan dalam sebagian riwayat, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, ini boleh juga. Dan ada bacaan-bacaan yang lain. Bisa dilihat dalam kitab Sifat Salat Nabi karya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Hanya ada sebagian yang menambah dan tambahannya lemah, yaitu menambah Rabbana walakal hamdu wasyukru. Nah, tambahan walakas syukru ini tambahan yang lemah. Artinya ada riwayatnya, tetapi riwayatnya lemah, tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya beramal dengan riwayat-riwayat hadis yang sahih. Ya, yang sahih Rabbana walakal hamdu, tidak ditambah wasyukru atau walakas syukru. Nah, dari sisi makna ya bagus-bagus saja. Ya kan? Apa artinya walakas syukru? Dan bagimu kesyukuran. Ya, wahai Tuhan kami, lakal hamdu, bagimu pujian, walakas syukru, dan bagimu kesyukuran. Dari sisi makna bagus. Tetapi yang namanya zikir itu, apalagi dalam sholat, sifatnya tauqifiyah, harus ngikut kepada dalil. Apa yang dikatakan oleh Nabi seperti ini, ya seperti itu. Jangan ditambah-tambah lagi. Nah, jangan ditambah-tambah lagi. Sama orang yang bersin itu. Hadisnya Ibnu Umar, asar Ibnu Umar. Ketika ada yang bersin haji, dia ucapkan apa? Rabbana apa? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nah, salawat tambahnya. Ibnu Umar tegur, wa ana aqulu alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Aku juga mengucapkan tahmid dan bersalawat kepada Nabi. Maksudnya Ibnu Umar, aku tidak ngingkari salawatnya kamu, enggak.
Orang kan terkadang kan kalau ditegur langsung, oh ini udah mau bersalawat ini. Nah, Ibnu Umar langsung kasih tahu, saya tidak ngingkari salawat kamu ya, kata Ibnu Umar. Tetapi yang diajarkan oleh Nabi, kalau orang bersin cukup mengatakan alhamdulillah, tidak usah ditambah-tambah lagi. Nah, ini fikih seseorang di dalam memahami dalil-dalil yang ada. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sudah azan ya. Insyaallah taala akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang terkait dengan kitab ini ya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Demikian yang bisa kami paparkan pada kesempatan malam hari ini, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.